Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman ya, bahwasanya memang sekarang ya, memang harga pupuk itu memang harganya cukup mahal ya. Jadi memang untuk menyiasati hal tersebut ya, seperti yang saya selalu tekankan, kita bisa menggunakan opsi lain ya. Opsi lainnya itu bisa kita juga menggunakan selain pupuk kimia ya, yang pabrikan itu kita juga harus menggunakan juga pupuk-pupuk yang bisa kita buat sendiri ya. Contohnya bisa menggunakan aplikasi POC ya, atau pupuk organik cair ya, atau pupuk-pupuk organik yang lain. Karena hal ini udah sering sekali saya sampaikan pada teman-teman di rumah ya. Walaupun saya jarang memvideokan atau membagikan pada saat saya melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik cair, tapi sejatinya saya selalu menggunakan pupuk organik cair ya, setiap 1 minggu sekali. Bahkan sekarang ini saya lagi mencoba itu, jadi POC-nya yang biasanya itu seminggu sekali, pas di tengah minggu aja, dan juga kimia tetap diberikan walaupun tidak terlalu banyak, juga seminggu sekali. Sekarang saya lagi nyoba itu pupuk ini POC-nya itu 1 minggu sekali, kemudian pupuk kimianya juga sebagai tambahan itu juga diberikan itu seminggu sekali. Jadi maksudnya jadinya 2 minggu sekali ya. Jadi seminggu ini menggunakan POC, kemudian minggu depannya ini menggunakan pupuk kimia. Seperti itu ya. Jadi jatuhnya sebulan itu cuma 2 kali aplikasi. Jadi untuk ini juga sebulan 2 kali. Kemudian untuk yang pupuk pabrikannya juga sebulan 2 kali. Dan selama saya menggunakan ini hasilnya tetap sama. Bisa teman-teman lihat ya, di belakang sana itu masih banyak sisa-sisa buah ya, yang belum dipanen semua. Karena di kebun ini memang konsepnya tidak dibuahkan serentak ya. Jadi karena takut ada pengunjung tidak ada buahnya, jadi saya buahkannya itu terjadwal ya. Jadi ada yang udah mau matang ya, seperti di belakang, ada yang baru bunga, ada juga yang masih pentil atau buah kecil ya. Jadi memang kita harus sesuai dengan kenyataan di lapangan ya, karena memang pupuknya sekarang harganya cukup mahal. Jadi ternyata pada saat kita kurangi aplikasinya dan kita itu menggunakan campuran POC-nya lebih sering, ternyata hasilnya sama ya, kenapa tidak. Jadi untuk cara membuat pupuk organik cair ya, sudah pernah saya videokan dulu ya. Ada 2 saya menggunakan itu. Yang pertama itu ada POC dari bahan kohe kambing ya, dan juga POC juga dari urin kelinci. Dan buat yang urin kelinci ini, dari yang saya amati ini sepertinya cukup tinggi fosfatnya ya, dan juga kalium mungkin. Jadi pada saat saya mau membungakan atau setelah bunga itu efeknya sangat kelihatan ya kalau dari yang urin kelinci ini. Jadi teman-teman nanti bisa lihat aja pas saya buat urinnya. Kemudian yang dari kohe kambing itu juga bagus sekali tuh untuk pertumbuhan ya, terutama di awal-awal pertumbuhan. Itu pas saya gunakan itu hasilnya sangat bagus sekali ya, sangat menunjang pertumbuhan daripada pohon anggurnya. Walaupun tetap harus dibuktikan dengan penelitian ya, tapi memang selama diberikan itu bagus dan tidak ada efek negatif daripada pohon anggurnya, jadi penggunaan POC tetap menjadi pilihan ya. Jadi sekarang jauh lebih irit pemupukannya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sekarang saya mupuknya itu seperti itu ya. Jadi minggu ini misalnya saya hanya menggunakan, contoh aja ya, kalau lagi fase lagi berry set itu saya hanya menggunakan NPK grower ya. Kemudian hari minggu berikutnya aplikasinya adalah ini pupuk organik cair ya.
Malah kadang-kadang jarang-jarang sekali mupuk sekarang ya. Tapi alhamdulillah untuk hasilnya sama bagusnya. Yang paling penting justru pada saat misalnya anggur itu mulai berry set atau sudah mulai menjadi berry, mungkin yang harus diperhatikan justru adalah penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Karena memang pada saat-saat fase seperti itu, itulah yang menjadi kunci apakah anggur kita itu bisa sampai panen atau tidak. Karena kalau masih kecil saja, itu sudah diserang hama dan jamur, ini boro-boro bisa besar dan sampai seperti anggur-anggur yang di belakang sana. Jadi kalau terserang hama dan jamur, itu akan pertumbuhannya akan terhambat ya. Jangankan di buah ya, di fase-fase pertumbuhan saja, ini kalau kita bicara terserang hama atau jamur, itu juga akan sulit sekali. Pertumbuhan ini akan bisa pesat ya, atau vigor. Karena menjaga daun juga salah satu hal yang harus kita perhatikan agar menjadi tolak ukur tumbuh kembangnya pohon anggur kita. Ya, jadi mungkin dengan kita rajin menggunakan POC atau pupuk organik cair ya, yang kita bisa buat sendiri, itu sedikit tidaknya bisa kita istilahnya ngirit pembelian pupuk. Nah, seperti itu ya. Tapi memang kedua pupuk yang saya alami di kebun ini memang seperti yang saya selalu bilang dulu ya, keduanya saling melengkapi, baik itu yang pabrikan atau baik yang ini POC-nya, keduanya adalah saling melengkapi. Nah, karena di pupuk organik cair ini pun ya, ini contoh aja nih, udah jadi nih, tinggal pakai terus ya. Ini juga kandungannya tetap unsur-unsur hara yang memang diperlukan oleh tanaman anggur. Nah, seperti yang pabrikan itu kan mungkin udah jelas ya, misalnya MKP itu kan tinggi kalium dan fosfat gitu kan. Kalau NPK seimbang ya kandungannya nitrogen, fosfat, dan kalium yang sama-sama seimbang. Itu kan kalau pabrikannya udah pasti kandungannya. Tapi kalau yang ini kandungannya tetap harus dibuktikan, walaupun saya tidak punya alat atau ilmunya untuk memastikan kandungan hara yang terdapat di POC ini, tapi selama diberikan mendapatkan hasil yang positif ya, baik itu di fase pertumbuhan, pembuahan, atau di fase-fase pembuahan, misalnya pematangan buah, ini berarti POC yang saya aplikasikan berarti aman ya untuk digunakan. Selain itu juga tentu saja menghemat pengaplikasian pupuk pabrikan yang harganya semakin mahal. Nah, kira-kira seperti itu, dan ternyata pada saat diaplikasikan itu seminggu pupuk yang pabrikan, seminggu pupuk POC ya, ternyata hasilnya pun menunjukkan hasil yang kurang lebih sama seperti biasanya. Bahkan mungkin ada juga ya yang membuahkan anggur hanya menggunakan pupuk organik saja ya, itu juga ada. Tapi mungkin kalau yang jamur atau hamanya mungkin ada juga yang menggunakan sama ya, menggunakan organik juga ya. Tapi saya belum nyoba kalau itu ya. Tapi kalau dengan kita menggunakan pupuk-pupuk organik ya, yang tidak semuanya itu pabrikan, ini saya rasa sangat menghemat untuk biaya membeli pupuk. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan di video kali ini juga bisa menambah pengetahuan ya, atau menambah wawasan kita untuk sama-sama menghobi menanam anggur, agar juga menjadi pembanding juga, agar tidak selalu kita mengandalkan pupuk yang harganya makin mahal ya. Jadi dengan kita aplikasikan pupuk ini bisa menghemat budget pengeluaran daripada pembelian pupuk. Nah, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.